Siapa? Oh, Saya mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa eh, membuat cat motif granit ini dengan menggunakan cat berbasis minyak gitu. Jadi di sini kita menggunakan cat yang biasa dipakai para eh, tukang cat yang untuk motor ya, motor dengan mobil. Catnya bisa merek Suzuka, bisa merek Aklos, tinggal milih. Cuma berarti tinggal tata cara pengecatannya ya. Pada saat jadi semua dasar yang akan dicat jangan sekali-sekali di flamir. Begitu selesai diaci pakai semen, yang naik pertama adalah epoxy filler gitu. Jadi epoxy filler itu cat dasar motor gitu atau mobil yang digunakan. Kalau cat dasar epoxy itu kan pada dasarnya dia berwarna pertama abu-abu, kedua putih, ketiga kuning. Saya suka biasa menggunakan abu-abu. Kenapa? Karena dia rekatnya bagi saya lebih mantap lah ketimbang putih dengan kuning. Sehingga saya banyak sekali menggunakan cat dasar, menggunakan cat dasar epoxy itu yang berwarna abu-abu. Nah, jadi perbandingan 1:5. Satu cat Aklos atau Suzuka, kemudian 5 tinernya. Tinernya menggunakan tiner tiner spesial, tiner A gitu, tiner A. Boleh juga A spesial. Namun saya biasa menggunakan, kalau cat bintiknya itu lebih cenderung menggunakan cat A biasa begitu. Jadi bukan A spesialnya. Nanti penggunaan A spesialnya pada saat kita pada saat saya ya ngecat clearnya yang terakhir sekali, clear. Jadi pada saat ngecat clear itu baru menggunakan cat thinner A spesial. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau pengen semuanya menggunakan thinner A spesial, ya silakan aja, nggak ada masalah, mutunya juga bagus. Oke kawan, jadi dasar sementara ini pada video ini saya lagi sibuk meratakan bintik dasar. Setelah dasar kan dasarnya kan abu-abu, sudah abu-abu naik putih, sesudah putih naik hitam, sesudah hitam naik campuran putih sama hitam, berarti abu-abu lagi ya gitu. Nah, cuma abu-abu kali ini karena campurannya 1:5, maka lebih cenderung terjadi gradasi. Nah, alasannya kenapa sampai campurannya 1:5, catnya 1, tindernya 5, supaya mudah terjadi gradasi warna antara dua warna ebony and ivory itu ya, yang hitam dan yang warna putih gitu. Boleh milihnya putih gading misalnya ya, boleh. Putih super juga boleh, silakan, tinggal bagaimana kebutuhan. Nah, cat ini tidak monoton seperti itu, bisa kita menggunakan cat apa saja kebutuhan tuan rumah. Kalau dia pengennya biru, maka kita ngambilnya biru. Kemudian ngambil biru, tetap saja pasangannya putih untuk memudahkan, dan hitam sebagai warna kontras ya.
Tetap kalau pengen untuk kontras warna biru tua juga boleh, tergantung. Kalau ingin tetap tidak lepas dari bintik hitam, untuk penambahan kontrasnya silakan juga, nggak masalah, tinggal dicoba aja yang mana cocoknya menurut kompilasi warna ya. Nah, terkadang juga ibu-ibu tuh senangnya warna pink, ada yang senang warna ungu gitu, tinggal campur aja, berarti ungu putih hitam gitu, beli catnya nanti dicampur aja. Kalau apa, kalau naiknya jangan lupa paling sedikit 4 kali, misalnya ini ya kombinasi putih sama hitam. Kalau putih sama hitam pertama naik, setelah dasar epoksi kan warnanya abu-abu, ini contoh aja, setelah itu naik putih, sudah putih full ya, full dibintik full, bintik full nggak masalah gitu. Karena percampurannya 1:5 maka encer sekali ya, kayak nggak dicat aja begitu. Jadi naik putih kasih full banget itu putihnya, setelah itu naik hitam gitu, setelah hitam naik abu-abu gitu, setelah abu-abu naik putih lagi atau naik hitam. Jadi berarti sudah berapa ya, putih, hitam, abu-abu, putih lagi. Nah, naik berikutnya kalau bisa naik lagi seperti tadi tangga naiknya ya, setelah putih kita naik lagi hitam, naikin lagi abu-abu, naikin lagi putih, naikin lagi hitam terakhir, maka Anda akan melihat keajaiban. Di sana terjadi gradasi warna yang tidak tampak kalau itu dibintik. Seperti demikian. Nah, inilah keunggulannya atau keunikannya warna ya warna apa? Warna apa ya? Warna keramik ya? Warna keramik atau warna apa ya? Granit ya, batu granit. Jadi warna batu granit. Nah, pewarnaan batu granit ini bukan hanya untuk kolam aja, tapi dia bisa juga untuk mewarnai barang-barang eksterior ya, seperti kolam, pagar gitu. Pagar juga, cuman kalau di pagar itu jangan menggunakan untuk clearnya, jangan gunakan cat berbasis minyak, misalnya thinner untuk clearnya jangan gunakan yang berbasis minyak, tapi gunakan clearnya yaitu no drop ya, gunakan no drop. Sebab yang saya pernah coba, kalau clearnya itu menggunakan cat yang berbasis minyak, terkadang kalau panasnya itu ekstrim maka akan terjadi clear yang menggunakan minyak tadi itu terangkat gitu karena panasnya cuaca. Tapi dengan perbandingan saya menggunakan no drop untuk clear no drop, clear transparan gitu, clear transparan, maka yang saya lihat hasilnya tuh mantep banget, nggak apa-apa gitu, sekalipun pada masa itu panasnya begitu terik banget gitu, sampai di atas 30 derajat Celcius dalam 1 bulan full ya, nggak masalah pagarnya. Bahkan ada pagar yang saya buat itu hampir 20 tahun itu nggak masalah, dikarenakan clearnya itu menggunakan berbasis clear transparan untuk genteng ya, cat genteng. Macam sekarang kan no drop ya, kalau dulu kan nippon kaleng kalau dulu ya. Jadi yang saya gunakan hampir 20 tahun itu nippon kaleng. Apalagi kalau cat genteng itu yang sudah lama terpendam di toko itu, ngambilnya jangan digaruk dulu, ambil itu hasil larutan itu ya, kan dia sudah larut,
sudah turun semua catnya ya, yang tertinggal di atas itu apa ya, cat transparannya, minyaknya itu tahan banget tuh, tumpah aja dulu tuh kalau untuk cat dasar. Misalnya kalau kita pengen ngecat yang ada di eksterior, bener-bener eksterior, misalkan pagar dan sebagainya, ambil cat yang di awalnya itu yang masih bening itu, sebelum dicampur ya, ambil itu, kemudian dicampurkan itu, tuangkan ke, tambahkan ke, kalau sekarang no drop ya, untuk campuran no drop, wah mantep lah hasilnya, tahan banget itu. Terus pertanyaannya tentu aja yang cat, misalnya cat putih ya, lama di toko ngendap gitu, lama ngendap, jadi catnya turun semua, yang tinggal itu beningnya kalau banyak ambil beningnya ya. Kalau rata-rata sekarang kalau cat besar yang bisa ada begitu, kalau cat kecil nggak ada. Kalau beli catnya yang 5 kilo atau 4 kilo itu ada itu gitu, karena sudah ngendap lama sekali, nggak dibolak-balik sama si tukang toko itu, seperti demikian. Nah, sampai di sini tayangan yang ada pada saat ini di video saya ini. Saya lagi ngeratain cat, habis warna hitam, kemudian putih lagi, kemudian abu-abu. Nah, menuju ke akhir cat yang kita akan spray, menggunakan spray gun ini ya, kita spoit dengan spray gun ini, dia semakin encer gitu campurannya, semakin encer. Bila perlu menggunakan campuran misalnya 1:5, kalau tadi 1:4, kita gunakan 1:5 tambah 1 lagi, maka itu fungsinya untuk gradasi warna, ratakan. Ingat setelan spray gunnya itu selamanya di setel menurut kebutuhan. Kalau angin dari kompresor mengurang, dia biasanya jadi besar kan, nah kita setel lagi, jangan lupa setel lagi. Nyetelnya itu jangan mengarah ke motif, jadi mengarah ke tempat lain ya, seperti kardus ya, macam di belakang sana kan ada, belakang saya tuh yang lainnya punya yang warna kardus kardus tehel, supaya begitu oke, terlihat seperti apa yang kita inginkan bintiknya, kita arahkan lagi ke motif bintik pelan-pelan secara sabar sampai semuanya rata. Utamanya itu pinggiran-pinggiran bagian atas ya, sudut-sudut bagian atas itu biasanya kalau kita nggak hati-hati bisa belepotan gitu. Untuk setelah selesai nantinya, maka semua sudut, biasanya sih kalau teman nyaran nggak usah, dia bilang nggak usah taruh itu no drop putih ya, seperti kalau kita bikin taman dulu kan, itu hobinya kan pakai kuas, selamanya ada goresan putih di sudut-sudut gitu, supaya kelihatan seperti kilau gitu ya. Banyak yang nyarankan juga nggak usah taruh itu begitu, untuk kecuali dia untuk tatapan dari jauh gitu. Kalau ini kan postur dekat, tapi saya senang gunakan itu selama tuan rumahnya nggak nyaran ya. Kalau dia sarankan bahwa nggak usah pakai itunya, baru saya nggak pakai. Jadi ini sementara untuk meratakan spray gunnya. Kalau penggunaan spray gun itu tergantung aja. Kalau yang saya gunakan ini spray gun untuk apa, biasanya untuk motor ya. Spray gun ini khusus untuk kompresor yang besar sebenarnya tampungannya, cuma saya nggak punya spray gun kecil, saya gunakan ini aja. Semuanya boleh kita gunakan, yang besar yang kecil nggak masalah, tergantung bagaimana cara nyetelnya ya, kita setel. Jadi sementara meratakan ini. Apalagi yang problemnya kalau dalam ngecat motif granit,
apalagi ya. Pokoknya nanti kalau ada hambatan tinggal komentar aja di bawah. Kira-kira saya sempat ngelihat ada komentar, insya Allah saya balas. Kalau ada saran atau pertanyaan silakan ditanyakan di bawah di link komentarnya ya. Komentarnya. Chat satu ini agak unik, banyak yang suka. Untuk pilar juga bagus. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini tinggal nyetel masalah terang gelapnya. Kalau pengen gelap, terang boleh. Nah, pada motif ini ada banyak yang unik sebenarnya. Kalau kita pengen bermain di stiker ya, stiker kertas, maka silakan siapkan stiker kertas 3 macam bentuk, yang paling besar, yang sedang, yang paling kecil. Jadi pergantian warnanya masang stikernya, entah masang silang atau rumus Y. Saya bisa namakan itu kalau dia rumus YK garisnya ya. Insya Allah nanti paham sendiri garis YK itu kayak apa. Garis Y itu kalau kita lihat di umum itu namanya mata sapi gitu ya, Y. Kemudian kalau garis T itu kan pasangan batu bata. Nah, tergantung aja. Nah, kalau kita pengen masang variasi silang-silang ya, itu model apa ya, model motif kaca pecah gitu, maka bisa di motif itu digunakan stiker khusus untuk Diko. Emang gunakan. Jadi kita variasi, pertama mainnya kecil, kemudian besar, ganti warna lagi hitam gitu. Mulai dari setelah naik putih ya, naik putih pertama, begitu naik putih pertama, setelah epoksi naik putih pertama, setelah putih pertama kita mulai memainkan lakban kertas, terserah motifnya lari kemana. Selesai itu kita masuk ke motif yang kedua setelah dasar ya. Setelah dasar kan putih, kemudian naik hitam. Sebelum naik hitam, naik putih tadi kan, naik putih, masukkan stiker mengarah ke motif YK. Nanti insya Allah bisa digambar-gambar huruf YK itu kayak apa ya. Pokoknya dalam motif itu cuma 2 huruf yang nampak di situ, Y dengan K. Begitu jadi dia seperti kaca pecah. Kalau enggak ya pecahin dulu kaca, baru lihat di situ terjadi huruf yang berbentuk Y dan K. Nah, bisa di stiker seperti itu. Stiker pertama, setelah naik putih, bintik putih, stiker lagi, naik lagi hitam, setelah naik hitam stiker lagi, sampai nggak ada sama sekali media untuk dicat. Setelah kering catnya ya cabut satu-satu stikernya, maka akan terjadi motif yang ajib gitu motifnya. Nah, ini sudah selesai saya naikkan bintik hitamnya. Pada bintik hitam itu biasanya banyak belepotan, jadi terakhir sekali naik bintik putih ya, putih, untuk menormalkan hitam yang kalau ada hitam yang nggak bisa diatur gitu, jadi nampaknya belepotan, ya nggak usah khawatir gitu, karena kita bisa nutup putih lagi, kemudian nutup hitam lagi dengan halus. Nah, ini catnya nih, saya menggunakan cat Aklos. Jadi Suzuka juga boleh, cat Suzuka boleh, menggunakan cat Suzuka ya. Nah, ini kolam ya. Kalau kunci kolam itu jangan dulu dibuat sekat-sekat di bawahnya, kecuali kita bisa pastikan dia sudah nggak bocor lagi, baru divariasi, itu namanya kolam. Nah, setiap kolam pasti ada saringannya. Buat apa bikin kolam kalau ikannya nggak kelihatan? Jadi kolam ini saringannya ada di bawah tangga. Nah, kemudian saringan juga sama, jangan dulu disekat-sekat sebelum yakin
4 persegi itu yang misalnya dalamnya semeter ya, semeter dalam kolam, karena air akan naik sekitar 60 cm misalnya. Jadi itu semua isi kolam itu dicat. Kalau untuk cat apa ya, kalau untuk cat kolam ini itu bisa digunakan untuk awal sekali lem epoksi, bisa epoksi filler ya, epoksi lem ya, bisa juga cat biasa, cat avian minyak berbasis minyak, kemudian tutupi lagi dengan transparan aquaproof. Setelah itu tutupi lagi sekali lagi dengan cat minyak, karena untuk kalau cat minyaknya itu boleh juga dicampur antara, kalau mau pengen kuat sekali ya, lem epoksi yang 2 kaleng itu ya, campur menggunakan untuk dia punya afduner ya apa, untuk tinernya gunakan thinner A saja atau A spesial. Nah seperti itu supaya nggak bocor lah di situ, karena kalau cuma menggunakan baru apa ya, kalau ngecat dasar untuk kolam itu jangan sampai kolamnya dalam keadaan basah lantainya. Itu satu hambatan, kalau basah lantainya dia terkelupas, saudaraku, sulit dia mau dinormalkan. Jadi misalnya kita bikin kolam di halaman orang, halaman rumah, kolam yang mau disuruh buat itu tepat jatuhnya tepat di bawah talang, misalnya talang air, maka talang airnya diamankan dulu, dibelikan dia pembungkus es yang panjang itu yang meteran, itu ditutup semuanya, itu lubang-lubang air yang bakal mau turun ditutup, sehingga yakin kita bahwa setiap hujan kolam itu nggak basah lantainya. Karena untuk dapatkan hasil yang prima gitu untuk lantai kolam, ngecatnya tuh harus benar-benar kering gitu ya. Kalau nggak melengkat, banyak itu kasus kolam saya itu catnya nggak bagus di daerah katnya. Nah ini untuk pergantian antar cat itu cukup saja dengan thinner, cukup thinner. Nah ini mungkin, ini saya lagi lagi ngecat ini, pengen menghilangkan bercak-bercak hitam yang kelebihan pada saat kita bintik. Jadi naikkan kembali putih untuk menormalkan. Ingat, paling sedikit dalam hal membintik ini, paling sedikit sekali itu normalnya itu 4 kali naik, dan paling top dia itu standarnya itu 8 kali naik. Jadi 2 kali naik ya, 8 kali baru terjadi gradasi. Tanpa begitu nggak jadi gradasi. Banyak kan orang bintikan itu kelihatan biasa-biasa aja, karena mikirnya tuh ini kan sudah dibintik, padahal tujuan untuk membintik supaya jadi seperti batu granit itu kan harusnya terjadi gradasi antara warna yang satunya ke warna yang lain. Kalau kita pengen misalnya padukan warna antara warna maron misalnya, maron biru sama putih misalnya, atau orange gitu ya, kuning merah misalnya ya, itu terjadi gradasi banyak bagus. Yang penting cara nyampurnya aja seperti tadi 1:5. Jadi karena dia tipis banget maka dia butuh 8 kali. Tipis itu halus warnanya nantinya itu. Cuman orang kadang tertipu di situ, nyangkanya itu kalau tebal-tebal dia bagus, malah nggak bagus malah. Nah ini saya sudah sampai di pengecatan pinggir-pinggirnya. Ini menggunakan cat putih cat putih no drop ya, cat putih no drop. Jadi penggunaan kuasnya
nggak bisa dicat langsung kecuali menggunakan papan tadah ya. Papan tadah itu ya bisa saja menggunakan kalau yang saya gunakan ini kan cuman kardus tehel ya, kardus tehel, atau bagusnya triplex. Bagus menggunakan itu kalau mau masuk ke batu-batu atau ruang-ruang sudut-sudut itu. Di tangan, kalau kita pakai tangan kanan, tangan kiri harusnya megang itu alat pelamir itu. Kalau sendok pelamir lebih bagus sendok pelamir yang merah itu, jadi sendoknya masuk ke ruas-ruas batu itu, garis-garis batu ini. Batu ini kan saya bikin keseluruhan dulu, kemudian saya garis. Setelah garis itu saya gurinda, itu batu-batu itu gurinda. Dari hasil garis itu digurinda semua. Kenapa demikian? Supaya motif-motifnya itu nyambung dia. Cuman kekurangannya di sini itu efeknya itu dia berdebu, itu banyak sekali debunya. Kadang orang nawarin saya bilang, gimana kalau dia dalam keadaan basah itu dipotong? Memang ya bisa saja sih. Yang kedua bisa juga kan pakai mal, buat malnya dari apa itu ya, dari apa ya namanya ya, lupa lagi apa namanya itu ya, pasangannya resin itu apa ya, lupakan lagi ya, lupakan, mungkin anda sudah ingat ya. Oke, jadi bisa pakai mal, bisa gitu, lebih bagus lagi kalau pakai mal, kalau asal bisa saja ya. Tapi kalau saya sukanya begini, motong, tinggal pakai alat pelindung aja. Nah ini cara kuasnya. Setiap kuas itu jangan ngambil cat baru sebelum cat dalam di kuas itu habis kering. Cobanya di tangan, di telapak tangan. Kalau catnya sudah kering, sudah habis, baru ngambil cat baru lagi yang masih kental. Jangan sekali-sekali campur air, cat langsung dari kalengnya itu, kaleng no drop itu yang putih. Setelah ambil dari situ, taruh di dos dulu ya, di kardus dulu atau triplex. Kemudian diambil sedikit-sedikit untuk ujung-ujung batu ini.